Now kill the bastard! Hello Bray, kembali lagi di channel Mangkok Cerita. Video kali ini akan membahas episode ketiga dari series The Last Kingdom. Yang belum menonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, kita flashback dulu ke episode 2 sebelumnya. Uhtred dan Brida ditangkap dan ditahan dimasukkan ke dalam penjara karena kerajaan masih menganggap Uhtred sebagai ancaman. Lalu Alfred dan anggota kerajaan pun mulai menyerang bangsa Viking yang sebelumnya menggunakan strategi Uhtred. Prajurit kerajaan pun mengepung bangsa Viking di atas bukit yang sedang dalam perjalanan, yang dipimpin oleh Guthrum. Emang mantep sih strategi Uhtred ini. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Cerita berawal dari pulangnya anggota kerajaan dan prajurit dari medan pertempuran. Setelah melawan bangsa Viking, Raja Ethelred ditandu oleh prajurit karena terluka cukup parah akibat terkena kampak saat berada di medan pertempuran. Cerita beralih ke pendeta Byoka yang sedang berjalan untuk menemui Uhtred yang sedang berada di dalam penjara. Di sana pendeta Byoka memberikan makanan dan memberi kabar baik bahwa kerajaan menang dan mengalahkan bangsa Viking. Brida yang mendengar kabar tersebut pun marah dan melempari Byoka dengan makanan. Brida mengatakan kenapa kerajaan menahan mereka setelah Uhtred memberikan informasi tentang bangsa Viking. Dan informasi tersebut membuat kemenangan untuk kerajaan. Pendeta Byoka pun menjawab, hanya Alfred lah yang dapat membebaskan mereka. Lalu Uhtred pun berkata, Alfred harus menemuinya dan menerima pengabdiannya untuk kerajaan, karena Uhtred telah berjasa membuat kemenangan untuk kerajaan. Lalu Byoka pun pergi meninggalkan mereka berdua di dalam penjara. Kemudian cerita pun berlanjut kepada istri Alfred yang bernama Elswith. Di sana Elswith menemui Alfred yang berada di dalam kamar. Alfred yang sedang membersihkan diri setelah peperangan pun menyuruh pelayannya untuk keluar dan menyuruh Elswith untuk masuk. Elswith pun di sana mencoba untuk membantu Alfred membersihkan luka. Lalu Alfred pun menatap sang istri dan mulai menciumnya. Sedang asik-asiknya berciuman, pendeta Byoka pun mengetuk pintu dan masuk menemui Alfred untuk mendiskusikan Uhtred. Namun di sana Elswith menolaknya dan menyuruh pendeta Byoka pergi karena Alfred sedang capek dan butuh istirahat setelah peperangan. Mendengar hal itu, pendeta Byoka pun pergi. Cerita pun beralih ke Young Oda yang menemui Ethelwood. Di sana Young Oda menanyakan kepada Ethelwood kenapa dia tidak ada dalam pertempuran. Lalu Ethelwood pun menjawab, dia ada di dalam pertempuran, namun berada di belakang bersama pendeta Byoka dan membantu untuk mendoakan, karena dia takut untuk bertarung. Lalu Young Oda pun mengingatkan Ethelwood untuk bertemu dengan sang ayah atau Raja Ethelred untuk membicarakan penerus kerajaan. Karena Ethelred sebagai anak harus mengklaim penerus kerajaan sebelum Raja Ethelred mati. Di sini Raja Ethelred sedang sekarat akibat pertempuran. Cerita beralih ke perkemahan bangsa Viking yang dipimpin oleh Guthrum. Di sana Guthrum didatangi Ubba karena Ubba mendengar Guthrum dan pasukannya telah menyerang kerajaan Wessex. Namun dia dikalahkan oleh kerajaan Wessex dan kehilangan setengah pasukannya. Namun di sana Guthrum membela diri bahwa dirinya tidak menyerang. Namun dia dan pasukannya telah dijebak dan dikepung. Namun Guthrum meyakinkan Ubba bahwa dirinya tidak kalah dan telah membunuh Raja Ethelred tepat di depan matanya menggunakan kapak. Guthrum pun meyakinkan Ubba bahwa dirinya telah menang dan membuat kerajaan Wessex melemah atas kematian rajanya.
Without the king, there is no. Kemudian cerita memperlihatkan Uhtred dan Brida yang sedang berdiskusi di dalam penjara. Brida berbicara kenapa kerajaan tidak berpesta setelah kemenangan dalam pertempuran. Uhtred pun menjawab, meyakinkan Brida bahwa pendeta Bioka tidak berbohong karena dia seorang pendeta. Brida pun menjawab, kenapa mereka sangat menyedihkan dan berbeda dengan bangsa Viking. Uhtred pun menjawab, itu semua kehendak Tuhan. Lalu Brida mengatakan bahwa dirinya tidak mau menjadi bangsa Saxon karena Brida tidak mau mencuci dan bekerja di ladang. Hingga melemah, dia pun tidak mau hanya untuk dimanfaatkan oleh kerajaan. Namun Uhtred di sana meyakinkan Brida bahwa dirinya telah berjasa bagi kerajaan dan Alfred. Alfred akan memberikan dia harta dan memberikan kembali tanahnya di Babenberg. Keesokan harinya, Ethelwood bangun ketika dirinya tertidur. Setelah asik mantap-mantap dengan pelacur di dalam kandang. Lalu Ethelwood berjalan pergi menuju kerajaan untuk menemui ayahnya atau Raja Ethelred. Di sana Ethelwood dihadang oleh prajurit, namun Alfred yang berada di dalam aula keluar dan memberitahu Ethelwood bahwa raja telah meninggal. Ethelwood pun berkata, kenapa tidak ada orang yang memberitahuku? Kemudian Ethelwood pun masuk dan menemui jasad ayahnya. Di sana dia meyakinkan semua penasihat kerajaan bahwa dirinya lah penerus tahta. Namun di sana Oda memberitahu bahwa Raja Ethelred mewariskan tahtanya kepada Alfred. Ethelwood pun terdiam dan tidak percaya karena dialah yang seharusnya menjadi raja. Karena dia adalah anaknya. He must have been delirious. Lalu Alfred berjalan untuk menemui Uhtred. Di ruangan itu ada Brida dan pendeta Bioka. Di sana Alfred meminta maaf telah menahannya dan berterima kasih kepada Uhtred untuk informasinya. Karena informasi tersebut telah membuat kerajaan menang melawan bangsa Viking. Alfred dan kerajaan Wessex pun berhutang budi kepadanya. Tidak berhenti di sana, Uhtred meminta imbalan kepada Alfred untuk membuat dirinya sebagai ealdorman dari utara, yaitu Babenberg. Namun Alfred menolak karena Uhtred tidak memiliki tanah dan prajurit. Lalu Alfred pun memberikan kabar bahwa raja telah meninggal. Dan Alfred mengatakan bahwa dirinya akan menjadi raja. Setelah menjadi raja, Alfred akan bernegosiasi dengan bangsa Viking untuk perdamaian. Lalu Alfred pun pergi. Kemudian cerita pun beralih ke Ethelwood yang menghadang pelayan Alfred. Ethelwood pun meludahi susu yang hendak akan diberikan kepada Alfred. Pelayan pun pergi. Lalu Ethelwood pun dibungkus ditangkap oleh Leofric. Kemudian dibawa ke dalam kandang. Di sana Leofric dan Oda memberitahunya untuk menjaga sikapnya kepada raja barunya, yaitu Alfred, dan memberitahunya bahwa Ethelwood akan dibawa ke Hampton atau sebuah biara untuk dididik. Lalu Leofric pun menendang Ethelwood hingga pingsan. Kemudian Young Oda dipanggil oleh Alfred dan diberikan tugas untuk memberikan pesan ke perkemahan bangsa Viking. Di sana Young Oda menolaknya karena bisa oleh pesuruhnya yang lain dan diberikan surat. Namun Alfred berkata bahwa bangsa Viking tidak bisa membaca dan dia percaya bahwa Young Oda bisa menyampaikan pesan tersebut. Lalu Young Oda pun menurutinya. Alfred pun pergi. Lalu cerita memperlihatkan Alfred yang sedang bermesraan dengan pelayannya. Lagi-lagi pendeta Bioka mempergokinya. Kemudian pendeta Bioka mengajak Alfred untuk mendoakan Raja Ethelred di gereja. Sang pelayan pun pergi untuk menggantikan susu yang telah diludahi Ethelwood. Kemudian Alfred pun mengeluh kepada Bioka karena dia selalu memakan buah-buahan dan susu. Dia ingin memakan daging agar terlihat lebih kuat dalam pertempuran. Namun Bioka menjelaskan bahwa Alfred adalah orang suci yang tidak boleh memakan daging. Singkat cerita, mereka pun pergi ke dalam gereja untuk berdoa. Setelah berdoa, Alfred pun berkata kepada Bioka bahwa kerajaan membutuhkan jasa Uhtred. Lalu pendeta Bioka pun tampak senang dan pergi.
Keesokan harinya, Young Oda pun telah tiba di perkemahan bangsa Viking dan memberitahukan pesan dari Alfred untuk negosiasi perdamaian. Di sana Guthrum pun menerima tawaran tersebut. Namun kuda yang dinaiki Young Oda dibawa oleh Guthrum karena sangat indah. Kembali lagi ke dalam kerajaan. Di sana pendeta Byoka menemui Uhtred. Pendeta Byoka memberitahu Uhtred bahwa Alfred akan menggunakan jasanya untuk kerajaan dan menerimanya. Namun di sana Uhtred tersinggung karena Alfred lah yang akan Uhtred gunakan. Namun pendeta Byoka menasehatinya untuk menghormati Alfred karena suatu saat dia akan membutuhkannya. Lantas Uhtred pun pergi meninggalkan Byoka. Pada malam hari, cerita memperlihatkan Brida yang sedang berjalan menuju hutan. Di sana dia membuat sebuah racikan dari jamur, lalu berhalusinasi. Di dalam mimpinya, Brida melihat dirinya bersama Ragnar di atas perahu mengarungi lautan. Keesokan harinya, di dalam istana Alfred, Young Oda, dan Oda menemui Uhtred dan memberikan hadiah sebuah baju zirah dan berterima kasih atas jasanya memberikan informasi. Dan tak lupa Alfred meminta kepada Young Oda untuk meminta maaf kepada Uhtred atas perkataannya pada saat rapat di episode 2. Kemudian Alfred menawarkan seorang istri, namun Uhtred menolaknya karena dia tidak membutuhkan istri. Lalu Alfred berkata, pernikahannya adalah sebuah simbol untuk kesetiaannya kepada kerajaan Wessex. Dan Alfred berjanji, jika Uhtred setia dan membantunya untuk membaca pergerakan musuh, maka Alfred akan memberikannya tanah dan kekayaan. Lalu Uhtred pun pergi dan memikirkan penawaran tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya kerajaan membuat acara penobatan raja baru, yaitu Alfred. Alfred pun menjadi raja baru dari kerajaan Wessex. Saat dalam acara penobatan raja, Uhtred dan Brida pergi ke dalam ruangan dan melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya, kerajaan Wessex dan bangsa Viking bertemu untuk bernegosiasi perdamaian. Di sana Alfred menawarkan akan memberikan perak dan makanan untuk bangsa Viking. Namun setelah diberikan perak dan makanan, Guthrum dan Ubba beserta prajuritnya harus meninggalkan Inggris. Namun di sana Ubba meminta satu hal lagi untuk memberikan kepala Uhtred sang pengkhianat. Namun Alfred tidak memberikannya dan membela Uhtred. Singkat cerita, malam pun tiba, bangsa Viking pun meninggalkan Wessex dan menaiki perahu. Lalu Alfred menawarkan Uhtred untuk bersumpah setia kepadanya dalam 1 tahun pelayanan dan melatih prajurit kerajaan Wessex supaya lebih kuat untuk nantinya jika bangsa Viking menyerang kembali. Setelah 1 tahun pelayanan, Alfred akan memberikan kembali gelarnya sebagai Ealdorman dari utara, yaitu Babenberg. Pada saat malam hari, kerajaan Wessex membuat perkemahan dan mengadakan rapat di dalam tenda. Di sana Alfred menjelaskan bahwa perdamaian dengan bangsa Viking tidak akan berlangsung lama. Jadi selama masa perdamaian ini harus memperkuat kembali kerajaan. Dimulai dari memperbanyak perahu, karena Wessex dikelilingi perairan, dan melatih prajurit menjadi kuat. Di sana Alfred memberitahu semua Ealdorman bahwa yang akan melatih prajurit adalah Uhtred. Karena Uhtred orang yang berpengalaman dengan bangsa Viking, dan tidak lupa memberitahu bahwa Uhtred telah bersumpah setia kepadanya dalam 1 tahun pelayanan. Keesokan harinya, kerajaan Wessex pun hendak untuk pulang kembali ke dalam istana. Uhtred menyuruh pendeta Byoka untuk duluan pergi, dan dia akan menyusulnya setelah menemukan Brida. Singkat cerita, Uhtred pun menemukan Brida di dalam hutan, dalam keadaan berlumuran darah, yang ternyata Brida sedang mengandung anak Uhtred. Namun dia keguguran. Brida berprasangka kemungkinan terkena kutukan Story, dukun Ubba yang membuat dirinya tidak akan memiliki anak. Kemudian Uhtred menguburkan bayi tersebut.
Keesokan harinya, Uhtred sedang melatih pasukan kerajaan Wessex bersama Leofric. Uhtred di sana mengajarkan cara pertahanan seperti bangsa Viking. Cerita beralih ke Brida di dalam hutan. Di sana Brida kedatangan orang asing yang menunggangi kuda. Sontak Brida pun mengeluarkan kampaknya. Pada malam hari, Uhtred bersama Leofric sedang makan dan minum-minum di dalam bar. Mereka pun didatangi Ethelwood. Ethelwood memperkenalkan diri kepada Uhtred bahwa dirinya adalah anak raja dari I Ethelred. like God. Kemudian Ethelwood menjelek-jelekan Alfred. Dia mengatakan bahwa Alfred suka meniduri biarawati di hadapan Uhtred. Sontak Uhtred pun tertawa. Lalu Leofric pun tidak terima dan memukulkan kepala Ethelwood ke meja dan menasehatinya. Kemudian Uhtred pun pulang. Di dalam kamar, Brida mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Ragnar dan mengatakan bahwa Ragnar ingin bertemu besok. Keesokan harinya, Alfred dan Oda sedang membicarakan pernikahan Uhtred dan mencari seorang perempuan untuk dijadikan istri. Di sana Alfred meminta kepada Oda untuk menjadikan anak baptis dari Oda yaitu Mildred untuk dijadikan istri Uhtred. Kemudian Oda pun tidak bisa berkata apapun dan menyetujuinya. Alfred pun pergi meninggalkan Oda. Singkat cerita, Uhtred dan Brida pun menemui Ragnar di hutan. Ragnar menanyai Uhtred, "Apakah kau yang telah membunuh ayahku?" Namun Uhtred di sana pasrah dan meyakinkan Ragnar dengan melemparkan pedangnya jika Ragnar tidak mempercayainya. Maka bunuhlah dia. Namun Ragnar di sana mempercayai Uhtred bahwa Uhtred bukan pelakunya melainkan kejahatan. Mereka pun berpelukan. Malam pun tiba. Di sana Uhtred, Brida, dan Ragnar sedang membicarakan tentang balas dendam kepada kejahatan. Ragnar mencoba mengajak Uhtred untuk pergi berlayar. Namun, Uhtred telah memegang janjinya kepada Alfred untuk setia. Ragnar pun tidak ada pilihan lain dan dia pergi. Lalu Brida pun mengikuti Ragnar. Brida berpamitan kepada Uhtred bahwa dirinya tidak bisa lagi bersama Uhtred, karena Brida ingin kembali lagi menjadi bangsa Viking. Adegan terakhir pun memperlihatkan Uhtred dan Leofric di atas bukit untuk melihat kepergian Brida dan Ragnar. Terlihat Uhtred sangat sedih dan menangis melihat orang yang dia sayang pergi. Bersambung. Itulah alur film The Last Kingdom Season 1 episode 3. Untuk episode selanjutnya akan Mimin segera upload. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Thanks for watching.